hukumallah.org. Lampiran 8G. Hukum-hukum nazir dan nazar. Mengapa tidak dapat dilaksanakan saat ini? Hukum-hukum tentang nazar, termasuk nazar-nazir, menunjukkan betapa dalamnya beberapa perintah Taurat bergantung pada sistem bait suci yang ditetapkan oleh Allah. Karena bait suci, mezbah, dan imamat Lewi telah disingkirkan, nazar-nazar ini tidak dapat diselesaikan hari ini. Upaya modern untuk meniru atau menspiritualkan nazar-nazar ini, terutama nazar-nazir, bukanlah ketaatan, melainkan ciptaan manusia. Hukum Taurat mendefinisikan apa itu nazar, bagaimana nazar dimulai, bagaimana nazar berakhir, dan bagaimana nazar harus diselesaikan di hadapan Allah. Tanpa bait suci, tidak ada nazar Taurat yang dapat dipenuhi sebagaimana Allah perintahkan. Apa yang diperintahkan Taurat tentang nazar? Taurat memandang nazar dengan keseriusan mutlak. Ketika seseorang bernazar kepada Allah, nazar itu menjadi kewajiban yang mengikat dan harus dipenuhi tepat seperti yang diucapkan. Bilangan 30 dari 1 sampai 2, Ulangan 23 dari 21 sampai 23. Allah memperingatkan bahwa menunda atau gagal memenuhi nazar adalah dosa. Namun pemenuhan nazar bukan sekadar sesuatu yang batiniah atau simbolis. Pemenuhan itu menuntut tindakan, persembahan, dan keterlibatan tempat kudus Allah. Banyak nazar mencakup korban syukur atau persembahan sukarela, yang berarti nazar itu harus dipenuhi di mezbah Allah, di tempat yang Ia pilih. Ulangan 12 dari 5 sampai 7, 12-11. Tanpa mezbah, tidak ada nazar yang dapat dibawa sampai tuntas. Nazar-nazir. Hukum yang bergantung pada bait suci. Nazar-nazir adalah contoh paling jelas dari sebuah perintah yang tidak dapat dipenuhi hari ini, walaupun beberapa perilaku lahiriah yang terkait dengannya masih bisa ditiru. Bilangan 6 menjelaskan nazar-nazir secara rinci, dan pasal itu membedakan dengan jelas antara tanda-tanda lahiriah pemisahan dan syarat-syarat yang membuat nazar itu sah di hadapan Allah. Tanda-tanda lahiriah itu mencakup menjauhkan diri dari anggur dan semua hasil anggur. Bilangan 6 dari 3 sampai 4. Membiarkan rambut tumbuh tanpa pisau cukur menyentuh kepala. Bilangan 6-5. Menghindari kenajisan karena mayat. Bilangan 6 dari 6 sampai 7. Namun tidak satupun perilaku ini membentuk atau menyelesaikan nazar-nazir. Menurut Taurat, nazar itu baru selesai dan baru berkenan di hadapan Allah ketika orang tersebut pergi ke tempat kudus dan mempersembahkan korban-korban yang diwajibkan. Korban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban sajian, dan korban curahan. Korban-korban ini diperintahkan sebagai penutup yang esensial dari nazar. Bilangan 6 dari 13 sampai 20. Tanpa korban-korban itu, nazar tetap tidak selesai dan tidak sah. Allah juga mewajibkan korban tambahan bila terjadi kenajisan secara tidak sengaja, yang berarti nazar itu tidak dapat dilanjutkan atau dimulai kembali tanpa sistem bait suci. Bilangan 6 dari 9 sampai 12. Inilah sebabnya nazar-nazir tidak dapat ada hari ini. Seseorang mungkin meniru tindakan-tindakan lahiriah tertentu, tetapi ia tidak dapat memasuki, melanjutkan, atau menyelesaikan nazar yang didefinisikan Allah. Tanpa mezbah, imamat, dan tempat kudus, tidak ada nazar-nazir, yang ada hanyalah peniruan manusia. Bagaimana Israel menaati? Orang Israel yang setia dan mengambil nazar-nazir menaati Taurat dari awal sampai akhir. Mereka memisahkan diri selama hari-hari nazar, menghindari kenajisan, lalu naik ke tempat kudus untuk menyelesaikan nazar dengan korban-korban yang Allah perintahkan. Bahkan kenajisan yang terjadi secara tidak sengaja menuntut korban tertentu untuk mengatur ulang nazar itu. Bilangan 6 dari 9 sampai 12.
Tidak ada orang Israel yang pernah menyelesaikan nazar nazir di sinagoga desa, di rumah pribadi, atau dalam upacara simbolis. Itu harus dilakukan di tempat kudus yang Allah pilih. Hal yang sama berlaku bagi nazar-nazar lainnya. Pemenuhannya menuntut korban, dan korban menuntut bait suci. Mengapa nazar-nazar ini tidak dapat ditaati hari ini? Nazar nazir, dan setiap nazar Taurat yang membutuhkan persembahan tidak dapat diselesaikan hari ini karena mezbah Allah sudah tidak ada. Bait suci sudah tidak ada. Imamat tidak sedang melayani. Tempat kudus tidak ada. Dan tanpa semua itu, tindakan terakhir yang esensial dari nazar tidak dapat terjadi. Karena itu, tidak ada seorang pun hari ini yang dapat mengambil nazar nazir menurut Taurat. Tidak ada nazar yang melibatkan persembahan yang dapat dipenuhi hari ini. Setiap upaya simbolis untuk meniru nazar-nazar ini bukanlah ketaatan. Hukum-hukum ini tetap perintah kekal, tetapi ketaatan tidak mungkin sampai Allah memulihkan bait suci. Yesus tidak membatalkan hukum-hukum ini. Yesus tidak pernah menghapus hukum-hukum tentang nazar. Ia memperingatkan orang agar menghindari nazar yang sembrono, karena sifatnya yang mengikat. Matius 5, dari 33 sampai 37. Tetapi ia tidak pernah meniadakan satu pun persyaratan yang tertulis dalam bilangan atau ulangan. Ia tidak pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa nazar nazir sudah kedaluarsa, atau bahwa nazar tidak lagi memerlukan tempat kudus. Paulus yang mencukur kepalanya, Kisah Para Rasul 18:18, dan yang ikut menanggung biaya pentahiran di Yerusalem, Kisah Para Rasul 21, dari 23 sampai 24, menegaskan bahwa Yesus tidak membatalkan hukum-hukum nazar, dan bahwa sebelum kehancuran bait suci, orang Israel tetap memenuhi nazar mereka tepat seperti yang Taurat perintahkan. Paulus tidak menyelesaikan apapun secara pribadi atau di sinagoga. Ia pergi ke Yerusalem, ke bait suci, dan ke mezbah, karena Taurat menetapkan di mana sebuah nazar harus dibawa sampai tuntas. Taurat mendefinisikan apa itu nazar nazir, dan menurut Taurat, tidak ada nazar yang dapat dipenuhi tanpa persembahan di tempat kudus Allah. Ketaatan simbolis adalah ketidaktaatan. Seperti halnya korban, hari-hari raya, persepuluhan, dan hukum-hukum pentahiran. Disingkirkannya bait suci memaksa kita untuk menghormati hukum-hukum ini, bukan dengan menciptakan pengganti, melainkan dengan menolak mengklaim ketaatan ketika ketaatan itu tidak mungkin. Meniru nazar nazir hari ini dengan membiarkan rambut panjang, menjauh dari anggur, atau menghindari pemakaman bukanlah ketaatan. Itu adalah tindakan simbolis yang terlepas dari perintah-perintah yang Allah benar-benar berikan. Tanpa persembahan di tempat kudus, nazar itu tidak sah sejak awal. Allah tidak menerima ketaatan simbolis. Penyembah yang takut akan Allah tidak menciptakan pengganti bagi bait suci atau mezbah. Ia menghormati Taurat dengan mengakui batas-batas yang Allah sendiri tetapkan. Kita menaati yang dapat ditaati, dan kita menghormati yang tidak dapat. Nazar nazir itu kudus. Nazar-nazar pada umumnya kudus. Tidak satu pun dari hukum-hukum ini dihapuskan, dan tidak ada apapun dalam Taurat yang menyatakan bahwa suatu hari nanti hukum-hukum ini akan diganti oleh praktik simbolis atau niat batin. Namun Allah menyingkirkan bait suci. Karena itu, kita tidak dapat menyelesaikan nazar nazir. Kita tidak dapat menyelesaikan nazar-nazar yang membutuhkan persembahan. Kita menghormati hukum-hukum ini dengan tidak berpura-pura memenuhinya secara simbolis. Ketaatan hari ini berarti menaati perintah-perintah yang masih dapat ditaati dan menghormati yang lainnya sampai Allah memulihkan tempat kudus. Nazar nazir tetap tertulis di dalam Taurat, tetapi tidak dapat ditaati sampai mezbah berdiri kembali.
Seri ini dan banyak studi lain tentang hukum Allah dapat ditemukan di situs hukumallah.org.